Kalian kalau datang ke Museum Telekomunikasi bisa lihat alat telepon waktu itu diputar. Dan harus melalui sentral. Begitu kita putar, nyambung dengan sentral. Halo? Tolong dihubungkan dengan nomor sekian. Nomor itu hanya beberapa digit. Tidak seperti sekarang. Tersambung dengan sentral, Pak, tolong hubungkan dengan Pak Anu dengan nomor sekian. Hubungkan dengan Pak Anu di nomor 38, 39, atau berapa pun, dan seterusnya. Lalu kemudian telepon itu beralih menjadi digital. Tapi sebelum itu masih diputar dengan nomor telepon yang panjang. Ya, kita putar dengan kode lokasi kalau mau interlokal. Bayangkan waktu generasi Y seperti kami ini langsung dari mulai radio, televisi, alat komunikasi, telepon beralih ke digital dan sampai sekarang Android. Apalagi yang berubah? Apalagi yang kami ikuti sampai dengan sekarang? Dan apa yang kemudian alam itu membentukkan? Seperti sekarang. Seperti sekarang. Jadi mari kita hargai semua. Kesederhanaan, keterbatasan itu seharusnya menjadi sesuatu yang dengan bangga kita penuhi. Karena semua keterbatasan, semua kesederhanaan itu menjadi sebuah cerita yang manis manakala kita akan ceritakan di kemudian. Seperti saya cerita sekarang. Dari mulai transistor didengerin orang sekampung, mau telepon saja caranya sudah seperti itu. Televisi dari mulai yang berwarna dan hanya satu stasiun televisi yang namanya TVRI. Muncul televisi pendidikan di Indonesia, muncul kemudian RCTI, muncul kemudian yang lain-lain. Sekarang teknologinya sudah digital, berlangganan, bebas mau memilih apa saja. Mau seharian membuka channel edukasi, mau seharian menyaksikan drama Korea, sudah disediakan. Asal mampu. Dan seharusnya kemudahan-kemudahan yang diperoleh sekarang, saya katakan itu kemudahan. Tapi kalau untuk kalian itu belum tentu sesuatu kemudahan, karena kalian tidak pernah mengalami fase sebelum itu. Kenapa dalam setiap nasihat yang diberikan selalu dibandingkan dengan masa yang lalu? Karena dari alam itu kita banyak belajar. Dari keterbatasan, dari kesederhanaan itu kita banyak belajar. Apa yang menjadi tampilan sekarang? Apa yang ditampilkan melalui layar televisi, melalui kemudahan media sosial, yang bahkan setiap orang itu adalah jurnalis sekarang. Setiap orang adalah jurnalis. Setiap orang mungkin rata-rata punya lebih dari 3 akun. Dan setiap orang sedikitnya itu punya 10 komunitas. Bayangkan.
Dan dari semua aspek modern yang kami menyebutnya itu, kalau dibandingkan dengan hal-hal yang ini, itulah yang kemudian melahirkan generasi yang dalam konotasi negatif disebut generasi strawberry. Apakah kalian generasi strawberry? Apa yang kalian ucapkan adalah janji untuk dirimu sendiri. Dan setiap janji yang diucapkan, terjadi hubungan vertikal antara diri sendiri dengan Sang Pencipta. Jadi itu adalah komitmen. Itu adalah komitmenmu terhadap dirimu sendiri dan Tuhan. Contoh, saya ingin menambahkan betapa bahaya teknologi kalau tidak disikapi dengan baik. Banyak yang kita saksikan dalam tayangan-tayangan yang berbasis teknologi informasi, yang melenakan, yang menghina-bobokan, yang membuat kita cengeng, mudah putus asa, mudah merasa dijolimi. Karena apa yang ditayangkan tidak selalu memuat filosofi yang sebenarnya ada di balik sini. Fleksi, hedonis itu antara lain bahaya dari apa yang kita nikmati melalui media sosial, media yang didukung oleh teknologi informasi. Hidup itu tidak seindah yang ditayangkan dalam fragmen sinetron. Hidup itu penuh tantangan. Hidup itu penuh dengan kesulitan. Dan hidup itu butuh perjuangan. Kalian semua pada saatnya nanti akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Tempatnya berbeda, adat istiadatnya berbeda, kearifan lokalnya berbeda, dan semua itu harus dilatih dan dipersiapkan sedari. Tidak semua keindahan itu bisa serta-merta kita peroleh. Tidak semua kemudahan itu serta-merta kita peroleh. Tidak semua fasilitasi itu serta-merta kita peroleh. Tapi harus diperoleh melalui perjuangan. Ya. Di lapangan banyak hal yang nanti akan kalian temukan. Ada yang sejalan, ada yang kontradiksi, ya. Ada yang sejalan dan ada yang kontradiksi dengan apa yang ada dalam pikiran kalian sekarang. Belum lagi banyak contoh yang kalian akan ada. Akan disuguhi semua itu. Dan semua bergantung pada kalian untuk memilih. Mau jadi apa ke depan? Mau seperti apa saya ke depan? Dan semua harus dimulai dari sekarang. Tadi kita menyaksikan pengukuhan kenaikan pangkat. Saya jelaskan dulu jenjang itu mulai dari juru sampai ke pembina. Juru itu tamatan SD,
setinggi-tingginya SMP. Kemudian pengatur itu bisa diperoleh melalui jenjang pendidikan SMA. Nah sekarang kalian melalui politeknik akan dilahirkan menjadi penata golongan 3. Saya mulai diangkat, perlu waktu 8 tahun untuk sampai pada pangkat penata. Saya tamat golongan 2B, ditambah 2 tahun naik menjadi 2C, ditambah 4 tahun naik menjadi 2D. Ada kesempatan ikut ujian dinas menjadi golongan 3. Maka saya baru masuk menjadi atau berpangkat penata. Kalian lahir sudah seperti itu. Saya sampaikan betapa tuntutan terhadap pangkat itu. Ingat, ada konsekuensi tuntutan terhadap pangkat itu. Dan itu harus dipenuhi. Lulusan politeknik, apalagi dengan diploma 4 setara dengan sarjana, maka ekspektasi teman-teman itu luar biasa. Menempatkan kalian semua pada posisi sudah middle, sudah tidak di bawah lagi. Ini antara lain pentingnya kesemaptaan. Samapta itu berarti siap sedia. Samapta itu berarti mampu melakukan mitigasi resiko terhadap apapun sehingga dia bisa waspada. Dan dia bisa mengerjakan apapun yang menjadi kewajiban. Itu sikap samapta. Sebenarnya filosofi dari itu, filosofi dari sifat samapta itu. Ya. Siap kapan diperlukan, mampu mengerjakan apapun, dan memitigasi resiko dari apapun yang akan dilakukan. Terakhir, anak-anakku sudah pernah dengar cerita tentang visi. Ada yang sudah pernah cerita tentang visi? Visi, cita-cita. Apa yang mau dicapai ke depan? Ya. Kalian berangkat itu harus punya cita-cita. Saya mau jadi apa? 5 tahun ke depan saya mau jadi apa? 10 tahun ke depan saya harus sudah jadi apa? Begitu seterusnya. Kalian ini akan pada saatnya menjadi kompetitor satu dengan yang lain. Alam mengenal istilah survive, penyintas. Mereka yang berhasil adalah mereka yang berhasil menyintas dari kondisi yang dihadapi. Kepala BPSDM ini cuma 1, tapi Pimti Pratamanya ada 4. Di bawah Pimti Pratamanya ada kepala bagian dan jumlahnya lebih banyak. Itu tahapan-tahapan yang harus kalian lalui, dan itu harus dicita-citakan semenjak sekarang. Saya ingin cerita tentang visi, cita-cita, dan ilustrasi yang menjadi bahan menjelaskan tentang visi. Saya akan ambil contoh sebagai seorang tukang pasang bata.
Kalian tahu semua tukang pasang bata? Ya. Saya ingin mengajarkan visi itu dari 3 orang tukang pasang bata. Bahan pasang bata itu pasir, semen, batu bata, air, apalagi? Ada yang tahu? Ya? Ya. Tapi bahan utamanya bata, pasir, semen, air. Kemudian alatnya apa? Sendok semen, cangkul, ember. Ya. Oke. Jadi setiap pasang bata bahannya pasti itu, alatnya pasti itu, tinggal lagi siapa yang mengerjakannya. Nah, kita akan bicara tentang visi, tentang cita-cita. Ilustrator bertanya, pembuat artikel tentang visi ini tanya ke tukang bata yang pertama. Dia jalan, melihat orang sedang pasang bata, dia tanya, "Pak, Bapak lagi kerja apa? Bapak lagi kerja apa?" Ya. Maka tukang bata itu menjawab, "Saya sedang pasang bata." Kemudian pertanyaan selanjutnya, "Apa bahannya, Pak? Dan bagaimana caranya?" Si bapak menjelaskan tadi, bahannya seperti tadi, alatnya itu, caranya bersihkan dulu tanah, kalau perlu digali, kemudian pasang alas adukan, dipasang bata berjajar, kemudian dihubungkan dengan adukan sampai ke derajat tertentu, tidak boleh lebih tinggi dari itu, cukup. Itu namanya pasang bata. Oke. Kemudian datanglah dia ke tukang pasang bata yang kedua. Pertanyaannya sama, "Pak, Bapak sedang mengerjakan apa?" Si pemasang bata yang kedua bilang, "Saya sedang membuat tembok, bukan memasang bata." Dia bilang, "Saya sedang memasang tembok, saya sedang membuat tembok." Caranya bagaimana? Caranya tadi dijelaskan sampai pasang bata selesai. Tapi Pak, itu ukurannya harus simetris. Ada ketebalan yang harus diatur supaya ketika pasang plester, plesternya rata. Jadi tembok yang bagus. Sama tukang bata. Tapi tukang bata pertama bilang, "Saya pasang bata." Tukang bata yang kedua bilang, "Saya sedang membuat tembok." Sudah beda visinya. Apa yang dalam pikirannya, apa yang ada dalam bayangannya, dan apa yang menjadi cita-citanya kemudian sudah berbeda. Lalu dia berjalan ke tempat di mana tukang bata yang ketiga. Pertanyaannya sama, "Pak, lagi kerja apa?" Apa yang dia jawab? "Saya sedang membangun sebuah istana." Sama-sama tukang bata. Dia jawab, "Saya sedang membangun sebuah istana." Jadi ketika dia memasang bata, yang ada dalam pikirannya, dia sedang membangun sebuah istana. Bayangkan, istana, sebuah tempat istimewa yang akan dihuni oleh orang-orang terhormat. Yang akan diisi oleh orang-orang terhormat.
sehingga yang dibangun harus sesuatu yang luar biasa, enggak kaleng-kaleng, bukan asal. Jadi tukang bata yang pertama dia bilang saya pasang bata, tukang bata yang kedua bilang saya bikin tembok, tukang bata yang ketiga saya sedang membangun sebuah istana. Jadi yang saya inginkan dari kalian semua, visi ke depan. Saya sedang membayangkan satu saat nanti saya menjadi Direktur Jenderal Imigrasi. Satu saat nanti sayalah yang akan menjadi Direktur Jenderal Imigrasi. Bekal yang kalian terima sekarang sama. Bahan yang kalian miliki semua sama. Ijazah politeknik dengan standar pengetahuan dan keterampilan terukur. Itu bahan. Bahan menjadi Dirjen Imigrasi yaitu. Ya. Lalu alatnya apa? Melalui penempatan, melalui jenjang pelatihan, melalui budaya kerja, melalui semangat kerja, dan semua tergantung pada kalian. Bahannya sama, alatnya sama, tinggal apa yang ada dalam cita-cita, pikiran. Kalau tidak bisa jadi Dirjen Imigrasi, saya mau jadi Kepala BPSD. Kalau tidak bisa jadi Kepala BPSDM, saya mau jadi direktur yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kalau tidak bisa jadi direktur, saya mau jadi Kepala Kantor Wilayah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi apa yang harus ada dalam pikiran sekarang melalui kegiatan yang katakanlah mungkin ini terlalu sederhana kalau dibayangkan nanti di kemudian hari. Tapi apa yang didapatkan dari kegiatan seperti ini untuk visi kita ke depan? Tidak semua dapat keberuntungan yang sama nanti. Ada yang begitu ditempatkan langsung di sebuah tempat, di provinsi, di kabupaten kota, yang memungkinkan kalian untuk melanjutkan pendidikan S2. Tapi ada yang nanti ditempatkan yang tidak punya potensi. Ya, itu harus mulai disadari sekali. Tapi jangan lupa, alat dan bahan yang kalian terima itu sekarang sama. Tinggal ditambah dengan cita-cita yang tadi. Mau jadi apa? Mau jadi apa ke depan? Dan Kementerian Hukum dan HAM itu milik kalian pada saatnya nanti. Kementerian Hukum dan HAM itu milik kalian pada saatnya nanti. Tapi kalian yang seperti apa yang akan memimpin di Kementerian Hukum dan HAM ini? Perjuangan mulai sekarang itulah yang nanti akan menentukan. Ya. Jadi saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat saya nantikan. Ya. Betul, saya nantikan. Karena tidak setiap hari saya bisa bertemu dengan anak-anakku. Apalagi saya masuk kemudian setelah anak-anakku berada di sini. Banyak keluhan, ini perlu saya sampaikan.
supaya kalian bisa membuktikan sebaliknya. Banyak keluhan terhadap anak-anakku sekalian, ya, karena pada masa rekrutmen dan pada proses pendidikan yang kalian tempuh ini, ada 2 tahun pertama kita mengalami pandemi COVID. Banyak yang tidak bisa kalian peroleh karena terhambat itu. Oleh karenanya, beberapa dari anak-anakku yang tidak terlalu sadar terhadap dirinya ternina-bobokan oleh situasi itu. Ya, saya kira strata S1 ini, diploma 4 ini sudah paham apa yang saya sampaikan. Ya. Tapi itu jangan menghalangi kalian untuk pada saatnya nanti melaksanakan tugas di tempat masing-masing setelah mungkin hanya 1 fase ya harus dilalui, wisuda saja. Semua sudah selesai dengan ujian skripsi, tinggal wisuda dan penempatan, dan itu tidak lama lagi. Ini sudah November, bulan depan sudah Desember wisuda, dan selanjutnya kalian akan diserahkan. See you. Sampai jumpa. Ya, nanti. Jangan membuat kalian berbeda. Karena standar kalian sama. Kapanpun kalian dilahirkan, dari sini standar yang dimiliki oleh kalian itu sama. Jangan memenuhi aspek self-fulfilling prophecy. Ya. Stigma. Hapus. Jangan memenuhi apa yang menjadi bayangan orang. Tapi jadilah dirimu sendiri yang memiliki standar yang sama dengan itu. Jadikan fase kemarin menjadi cerita yang manis untuk kalian ceritakan di kemudian. Ya. Sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang diceritakan ini bermanfaat dan memberikan motivasi untuk seperti apa anak-anakku akan menjadi di kemudian hari. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tersampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.